Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Rabu 13 Maret 2024, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu terlebih dahulu Tuhan, sebelum melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan yang pimpin sertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan benar-benar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan dapat menjadikan perisai bagi kami dalam menghadapi setiap masalah ataupun pergumulan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Di Jalan Yang Buntu. Diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 16. Dengan fokus kita pada ayat yang ke-10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa. Bunuh diri adalah salah satu persoalan kemanusiaan yang kini menjadi fenomena. Bunuh diri dilakukan oleh manusia dari beragam usia dan golongan. Dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, orang biasa sampai pemuka agama. Dalam sepi sendiri mereka memutuskan untuk bunuh diri. Pemazmur sendiri menyaksikan bahwa ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa. Ungkapan metaforis ini dipakai untuk menggambarkan bagaimana manusia terkurung dan terbelenggu di tengah masalah hidup yang menyiksa. Ada orang yang tidak tahan dan tidak menemukan harapan. Mereka merasa ditinggal sendiri dan tidak ada lagi pertolongan. Problem kejiwaan ini sekaligus menggambarkan adanya masalah spiritual dan sosial yang akut. Merasa sepi dan hampa adalah potret ketiadaan relasi yang berpengharapan kepada Tuhan, tetapi sekaligus gambaran ketiadaan dukungan secara sosial. Mereka yang terkurung akhirnya merasa tidak memiliki solusi, buntu. Kasus bunuh diri yang terjadi adalah gambaran buram dari manusia yang secara kejiwaan dan spiritual berada di jalan buntu. Jiwanya terpenjara di tengah masalah yang menyiksa. Kita harus mencegah problem tersebut agar tidak berulang. Kristus adalah jalan dan hidup, maka sudah pasti tersedia jalan. Solusi selalu ada. Hanya saja kita semua perlu membuka diri dan menawarkan jalan bagi mereka yang buntu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat, segala penyertaan-Mu dalam segi kehidupan kami ini Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami untuk senantiasa berpengharapan kepadamu dan tidak mengambil jalan pintas dengan bunuh diri ataupun hal-hal yang lain yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Dan juga berikan kepada kami kemampuan untuk bisa peduli kepada mereka yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, yang merasa sendiri, tersisihkan, bahkan yang merasa tidak berdaya dan tidak memiliki pengharapan sekalipun dalam kehidupan ini. Ajar kami supaya kami dapat memberikan perhatian kepada mereka, menceritakan cinta kasih-Mu, dan menolong mereka supaya hari lepas hari percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sanggup untuk memberikan pengharapan, kekuatan, dan juga jalan keluar untuk setiap masalah yang mereka hadapi.
Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan juga kepada kami supaya kami dapat kuat dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan dan dapat senantiasa mengandalkan-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami ini. Dan jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin sertai supaya kami dapat beraktivitas dan jauhkan dari segala macam hal-hal yang membahayakan dan mengganggu kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.